Kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, shalom teman-teman semua. Tadi kita sudah lihat namanya Ustadz Syamlan, dan dia minta Imam Masjid Istiqlal mengundurkan diri pasca kunjungan Paus Fransiskus. Ini beritanya ada di Harian Rakyat Bengkulu ya, ini ya, Rakyat Bengkulu. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan komentar, saya mau memberikan dulu informasi. Siapa sih sebenarnya yang membangun Masjid Istiqlal ya? Ini ada artikel dari detik.com. Masjid Istiqlal merupakan sebuah ikon di DKI Jakarta. Bahkan masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Bangunan Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar dan dapat menampung sekitar 120.000 jemaat. Masjid ini juga dinilai memiliki berbagai nilai penting, contohnya seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Lantas, siapa ya yang merancang Masjid Istiqlal? Dia namanya adalah Frederick Silaban, ya, namanya Frederick Silaban. Dilansir dari The Rethinking the Future, Silaban merupakan anak seorang pendeta dan beragama Kristen. Walau demikian, ia memenangkan sayembara desain masjid tersebut yang diadakan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada 1955. Ya, jadi Masjid Istiqlal itu desainnya adalah desain orang kafir, ya. Ya, didesain oleh orang kafir ya, ternyata. Dan itu disucikan, dianggap suci oleh orang-orang seperti Ustadz Syamlan tadi, ya. Padahal pakai buatan orang kafir. Ya, sama seperti yang lain ya, barang-barang orang kafir dipakai terus sama Muslim, tapi mereka benci orangnya ya. Ya, biasanya yang seperti itu tuh maling gitu ya. Maling itu benci orangnya, suka sama barangnya, diambil barangnya, orangnya dibunuh. Biasanya itu garong, maling, nampok, biasanya lakuannya seperti itu ya.
Oke, dikutip dari Ensiklopedia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Fredrik Silaban merupakan anak dari pasangan Noria Borusimamora dan Sintua Jonas Silaban. Lahir 16 Desember 1912 di desa Bonandolok, Tapanuli, Sumatera Utara. Dia berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di HIS Narumonda, Tapanuli, Sumatera Utara 1927 yang mengikuti tes kontingen Wilhelmina School atau KWS, Sekolah Teknik Menengah di Hindia Belanda. Setelah lulus tes, Silaban kemudian berangkat ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Kemudian lulus dari KWS 1931. Karir Silaban sebagai arsitek dimulai ketika menjelang lulus sekolah. Dia kerja paruh waktu untuk juru gambar BOW bernama J.H. Antonis. Di sanalah kemampuannya sebagai arsitek semakin terlatih. Ia juga ikut dalam pameran Pasar Gambir. Karena memiliki kemampuan yang baik, Silaban kemudian bekerja untuk Zeni Angkatan Darat Belanda 1931 sampai 1939. Kemudian ia pindah menjadi drafter di Kota Praja Bogor 1939 sampai 1942. Saat pendudukan Jepang, Silaban bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Bogor 1947. Dia juga menerapkan sebagai Direktur Pekerjaan Umum 1949. Silaban berkarir dalam pemerintah hingga pensiun di Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja Bogor. Selain menjadi pegawai pemerintah, Silaban juga kerap terlibat dalam proyek pembangunan swasta dan mengikuti kompetisi. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Silaban terlibat banyak proyek national building dengan 2 proyek terpenting, yaitu pembangunan Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional, Monas. Jadi, Fredrik Silaban ini bukan hanya arsiteknya perancang Masjid Istiqlal, tapi juga Monas, Monumen Nasional yang menjadi ikon Indonesia ya. Kala itu bangunan-bangunan yang dibuat syarat akan nilai-nilai nasionalisme. Pada desain bangunan Masjid Istiqlal pun juga terdapat nilai nasionalisme, yaitu kubah berdiameter 45 meter yang berlambang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Sebagai informasi, pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu hingga 17 tahun. Peletakan batu pertama dilakukan pada 1961 oleh Insinyur Soekarno dan diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia Soeharto 1978. Dilansir dari istiqlal.or.id Jumat, lamanya pembangunan masjid tersebut karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu berlaku demokrasi parlementer di mana partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut memuncak pada 1965 saat meletusnya peristiwa G30 SPKI. Setelah situasi politik mereda 1966, Menteri Agama K.H. Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Pengurusan dipegang oleh K.H. Idham Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Pembangunan Masjid Istiqlal ini menekan biaya APBN sebesar 7 miliar rupiah atau 12 juta US dollar. Itulah arsitek Masjid Istiqlal. Udah tahu kan sekarang dibikin atau dirancang oleh orang kafir ya, oleh Fredrik Silaban. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Dan inilah Indonesia, sekali lagi, bahwa tidak semua orang setuju dengan kedatangan Paus Fransiskus. Masih ada mereka-mereka yang intoleran. Dan kita melihat tadi seorang bapak yang dimana juga itu adalah seorang ustadz yang merasa keberatan dan bahkan dia menghasut umat Islam untuk mencopot atau agar imam Masjid Istiqlal itu mengundurkan diri karena dia mengizinkan Paus Fransiskus atau diberikan mimbar kepada Paus Fransiskus untuk ceramah di sana. Dan terlebih-lebih di mana kemarin itu ada pembacaan Injil Lukas ya, yang dimana ceritanya adalah tentang seorang Samaria yang murah hati. Dan menurut saya sebenarnya itu tidak pernah jadi masalah. Dan mereka-mereka yang sentimen, yang menyampaikan ujaran kebencian, mereka yang provokator-provokator itu, mereka tidak pernah mencintai kedamaian. Itu berbeda dengan Imam Masjid Istiqlal ya. Dia sangat rindu, sangat mencintai
agar Indonesia ini benar-benar ada kedamaian. Dia cinta damai, teman-teman. Beda dengan seperti Ustadz Alfian dan beberapa orang kemarin yang sudah diduga itu sebagai teroris ya, teroris kita sebut dia. Nah, jadi sekarang sudah diamankan dan sudah ditangkap juga. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau umat-umat begini, umat-umat sumbu pendek ini, orang-orang yang intoleran ini itu tidak mengerti apa artinya damai, apa artinya keberagaman, apa artinya saling menghormati, apa artinya saling mengasihi. Mereka tidak mengerti hal itu. Dan menurut saya, Imam Masjid Istiqlal itu sudah cukup luar biasa, sudah memberikan teladan kepada umat mereka sendiri bahwa beginilah yang harus kalian teladani, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Dan kita melihat bagaimana kemesraan mereka kemarin ya, ketika Paus Fransiskus itu dia mencium tangan imam Masjid Istiqlal dan juga imam tersebut itu mencium kepala Paus Fransiskus, dan itu sebenarnya gambaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa sekalipun mereka berbeda-beda tetapi hidup dalam satu kasih, satu kedamaian. Sekalipun mungkin Tuhan yang kita yakini itu beda, tetapi jangan sampai kita terpisah dalam hal mengasihi sesama manusia. Karena kalau dia bukan saudara kita dalam iman, dialah saudara kita sebagai manusia dalam kemanusiaan, teman-teman ya. Saudara kita dalam kemanusiaan. Nah, jangan malah menantang, mengancam Imam Istiqlal itu dicopot dan meminta untuk segera mengundurkan diri. Apa yang disampaikan oleh saudara tanpa ragi tadi bahwa justru Masjid Istiqlal itu sebenarnya desainernya itu adalah orang Kristen, pendeta, teman-teman ya. Dan itu dibangun oleh mereka-mereka yang sebenarnya berbeda keyakinan dengan saudara kita Muslim. Tetapi mereka mengorbankan ilmu mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan kecerdasan mereka, mengorbankan keterampilan mereka, skill mereka untuk membangun sebuah masjid Istiqlal. Nah, jadi bagaimana dengan itu, teman-teman? Justru mereka tidak menghormati karya-karya orang kafir. Mereka benci orangnya, tetapi hasil karyanya itu tidak dibenci, teman-teman. Nah, inilah orang-orang yang munafik menurut saya, yang bahwa seperti halnya yang sering terjadi, boikot-boikot produk kafir, tetapi mereka juga menggunakannya. Nah, inilah yang mereka tidak konsisten dalam hidup mereka. Dan itulah makanya terombang-ambing terus kehidupan mereka, pemahaman mereka, malah justru mereka menjadikan sebuah keyakinan itu menjadi tembok untuk membatasi diri dengan kelompok lain, keyakinan lain, agama lain. Nah, teman-teman, marilah kita jangan ikuti hasutan-hasutan orang-orang seperti ini. Mari kita teladani bagaimana Kristus mengasihi sekalipun itu di luar bangsa Yahudi, tetapi dia mengasihi seperti perempuan Samaria, dan dia mengasihi juga orang-orang di luar bangsanya, bahkan menyembuhkan seperti orang Kanaan, perempuan Kanaan yang anaknya sakit, di mana Yesus berkata pada saat itu, aku diutus hanya kepada bangsa Israel saja. Tetapi iman perempuan Kanaan itu, bahwa Yesus tetap mengasihi orang sekalipun itu di luar bangsa Israel. Tetapi faktanya, Yesus menyembuhkan anak perempuan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.